Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Dinda. Iya. Izin Kanda, ini yang teman-teman Siap. aku batalkan. Nanti kalau minta 2 kali baru aku blokir Kanda. Takutnya nanti ada yang siap. nggak sengaja. Ya siap Kanda. Saya turun lagi. Lanjut. Oke, makasih Dek, makasih. Yuk, makasih ya. Halo, selamat siang. Halo Hani, belum ya? Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Nggak, masalahnya setelah naik diam-diam gitu loh. Padahal dia tahu udah di atas ya, kalau salah pencet langsung aja turun mas. Gak usah tinggal di atas. Halo Alvin. Halo semuanya, teman-temanku yang baik. Saudara Alvin, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara Ade, selamat siang. Halo, Ibu Lilis, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. 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 Halo, selamat siang. Apakah mana aku dong? 1 jam, bayangkan itu teman-teman. Sejam, gila ya. Wis, mantap. Mokacino. Halo. Andi Klik. Ya, halo juga. Semangat ya. Pasti semangat. Dari mana? Halo. Riswati. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Siang juga. Selamat siang. Siang. Salam Gurunda. Ya, salam. Ya. Ya, kita ketemu lagi Gurunda. Ya, ketemu lagi. Alhamdulillah. Coba buka kameranya, Bang. Soalnya ini sambil cas HP ini di kamar ini.
Gelap. Oh, jadi nggak bisa buka kamera ceritanya nih. Bisa ya, bisa tapi gelap, Gurunda. Aku sambil cas supaya Tidak jangan apa-apa, nobet. buka aja. Buka lah. Iya ya, tunggu aku keluar dulu. Iya. Iya iya. Halo, Rinto Soga. Halo. Kenapa turun tadi teman kita, pengikut Yesus? Halo, Bung. Halo. Halo. Ya, halo. Iya. Dari mana, Abang? Katolik, Protestan? Protestan. Oke, bisa buka kamera. Silakan, Bang. Kita dialog. Baik. Saudara Nando dari mana? Katolik, Protestan? Oh, saya dari pengikut Kristus, Bang. Oke, pengikut Kristus. Baik, buka kamera, kita diskusi ya, teman-teman ya. Iya, baik. Jadi gini, dibuka aja kameranya, dibuka aja kameranya. Dibuka, Bang, udah dibuka. Kenapa bisa? Tertutup lagi. Udah. Siap. Cakep abang kita ini. Iya. Bisa Yesus datang untuk yang kedua kali. Maksudnya buat apa Yesus turun kedua kali gitu, Bang? Iya, iya betul. Matius 25 ayat 31, apabila Iya. Anak Manusia datang dalam tahta kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat, dia akan mengumpulkan seluruh bangsa Iya. dan Iya. akan melakukan yang namanya penghakiman. Itu dia, Bang. Oke. Ketika Yesus turun menjadi hakim, Ya. ada hal menarik. Ternyata yang menjadi dasar pijakan penghakimannya itu ada tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 48. Boleh. Di situ jelas iya, di situ jelas dikatakan bahwasanya apabila ia datang, dia akan menghakimi berdasarkan dengan firman yang pernah dia sampaikan ketika ia datang di tengah-tengah kaumnya. Di situ jelas dikatakan, barang siapa menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ya. Artinya bahwa ketika saya melihat data itu, Yesus akan menghakimi dengan pola pengajaran yang pernah ia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Nah, ketika Anda dihakimi, lalu ditanya oleh Yesus, Saudara Nando, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan saya? Kira-kira apa jawaban saudara? Nggak ada pola pengajaran begitu dari dia, Bang. Kok abang yang apa? Ya, itu dasar pijakannya tadi. Yohanes 12:48. Yohanes 12 ayat 48 kita baca lagi, Bang, ya. Iya, silakan Anda yang baca. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Iya, Ada perkataan Yesus di situ, Tuhan kan aku. Nggak ada. Justru karena itu saya bertanya, kenapa? Kalau Anda dulu, ditanya, stop. Kita nggak lagi debat, Bang. Kita kan mengkoreksi, oke. Yang kedua, ia sudah ada hakimnya, yaitu Firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab ayat 49 ada sebabnya, Bang. iya, aku Sebab tidak berkata-kata. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, sekarang begini, Bang. Yesus katakan apa di dalam perkataan firman-Nya itu?
Hidup ketika kekal aku itu- lapar, kamu beri aku makan. Ketika hidup aku kekal haus. itu bisa gantian nggak bicara? Ya udah, silakan. Oke. Anda faktanya hari ini menuhankan dia kan? Faktanya Saya hari nggak pernah ini menuhankan Yesus. jadi yang Anda tuhankan siapa? Saya menjadikan Yesus sebagai raja, guru, tabib, juru selamat. Saya nggak pernah memakai istilah Tuhan sama dia. Yang jadi Anda sembah siapa? Yesus. Nah itu. Yang mengajarkan Anda menyembah dia siapa? Yesus. Di mana dalilnya? Oke. Kita buka di Matius 28. Hah? Matius Pergilah ke 28. seluruh- Oke. Pergilah ke seluruh dunia. Bukan itu ayatnya. Bukan ya? Matius bukan. 28 ayat 17. Oke. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke, mereka menyembah. Tapi Yang saya beberapa tanya, orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di dagingku ini, kata Yesus, telah diletakkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang lain. Jadi nggak Oke. masalah menyembah dia. oke. Sekarang Anda baca dalil tadi kan? Iya. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman Iya. yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan. Nah, tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, sembahlah aku. Kalau masalah perkataan sembahlah aku, oke, Yohanes 4 ayat 24 kita buka. Iya, silakan. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah roh, dan barang Ya. siapa menyembahnya harus menyembahnya Ya. dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi Menyembah siapa di situ, roh Bang? itu tidak terlihat. Bukan, roh bukan. itu Di situ tidak bisa Di situ menyembah siapa menurut Yesus? Tuhan. Ah, Tuhan. Ada nggak perintahnya menyembah dirinya? Dengar dulu Bang, makanya saya bilang tadi, Iya. kan ini abang mau mencari jawaban. Tuhan Iya. itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Enggak, Roh yang itu kita- tidak yang- kelihatan, tetapi bisa saudara. dirasakan. Saudara, yang kita tuntut sekarang ini adalah ketika Yesus datang, ternyata yang menjadi hakimnya adalah firman yang pernah ia ucapkan. Kalau Anda membawa Jadi- Yohanes jadi gini, 4, Bang. sabar dulu. Sabar. Kalau Anda membawa Yohanes 4, ingat Yesus menyembah kepada Tuhan. Di dalam nomor 22-nya Yesus mengatakan, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Kami, kata Yesus, Iya. aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Ya, memang iya. Nah, yang saya minta, Terus? di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya sementara dia menyembah kepada Tuhannya. Yesus gitu sedang loh. mengajarkan, bukan masalah. Firmannya Masalahnya sama seperti begini Bang. Anda dari tadi ngomong Yesus mengajarkan begini. Apakah Yesus pernah mengajarkan berdoa di gereja? Tidak. Satu. Enggak, itu kan Apakah yang menjadi Muhammad pernah disuruh yang sholat menjadi 5 kali satu hari? Tidak. Tapi kenapa kau sholat? yang Apakah menjadi Muhammad itu tolak sunat? ukurnya, Tidak. yang Anda menjadi penipu semua. yang menjadi Ceritanya. tolak ukur, yang menjadi tolak ukur. Kenapa lari? Yang menjadi tolak ukur penghakiman ketika Yesus datang kedua kali, firman yang pernah keluar dari mulutnya. Yesus menyembah, Yohanes 4:22. Kalian menyembah Yesus. Bertanyalah Yesus, kalian ini siapa? Kok menyembah aku? Kapan ada firmanku begitu bunyinya? Di mana itu? Nah, makanya lari kabur dia. Halo, selamat siang. Selamat siang Saudara Ion. Siang Bang. Halo. Halo. Buka mic-nya abangku, buka mic-nya. Jangan malu-malu. Silakan. Ketika Yesus datang kedua kali, Yesus akan menghakimi orang Kristen dan ditanya, "Wahai orang Kristen, kenapa kau menuhankan aku? Kenapa kau menyembah aku? Adakah firmanku yang demikian adanya?"
Cari kemana-mana, nggak akan Anda temukan. Islam ditanya, wahai umat Islam, ya paman, kenapa kau tidak menyembahku? Saya masih waras, Yesus. Bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara satu, kamu manusia, dua, kau ciptaan, ketiga, sebagai manusia ciptaan Tuhanku, kau menyembah kepada Tuhanku. Jadi bagaimana mungkin saya mau menyembahmu sementara saya waras, saya tidak gila. Yang kedua, kan pola penghakimanmu harus sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan, bukan? Kau sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Nah, itu imanku. Gimana Yesus? Gimana? Saya sebagai muslim percaya engkau adalah utusan Tuhan. Gimana menurut lo? Sesuai dengan perkataanmu Yohanes 17 nomor 3. Selamat enggak saya? Selamat. Ya, meskipun kau tidak. Nanti kau ditunjang sama nabiku. Nabi Muhammad sudah menyiapkan kemudian syafaat kepadaku. Nah, kau hakimi aja lah orang-orang yang menyembahmu. Cabut lagi giginya mereka satu-satu. Oh sudah Bang Suma, saya sudah sampaikan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kemana perginya pembuat kejahatan? Ya neraka. Jadi tolong teman-teman, teman-teman Kristen, naik ke sini itu jangan emosi, santai. Anda ingin belajar Bible, ya alhamdulillah, Anda berada pada komal yang tepat. Aku ajarin kalian Bible pelan-pelan. Oke? Anda membawa Yohanes 4 nomor 28 atau 24. Baca nomor 22-nya dulu. Situ Yesus mengatakan, aku menyembah, aku dan muridku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Kenapa nggak contoh apa yang Yesus lakukan? Coba. Kenapa kalian justru mengikuti ajaran orang-orang yang menyembah Yesus? Berarti kalian penyembah orang-orang yang menyembah Yesus, bukan mengikuti Yesus. Begitu kawan. Oke, satu pasien lepas. Kita naikkan lagi yang lain. Selamat siang. Siang. Iya, dari Katolik Protestan. Katolik Protestan. Islam. Oh, Oh, Islam. ini Islam. Iya. Mau ceramah atau mau mengaji? Oh, enggak. Kalau mau ceramah silakan. Takut tadi orang itu langsung lari dia kan ya. Begitu ketahuan, waduh Bang Suma tahu kalau Yesus itu menghambakan diri, mampus dah, kabur deh. Langsung dia kabur. Takutan dia. Saudara Siko Marten, selamat siang. Selamat siang abang. Dan mau parakatuak. Halo. Yang tadi itu turun sendiri ya, aku tak nggak minta dia turun tapi dia turun sendiri. Halo saudara Zul. Zul Sitohang. Halo bang. Miron aku puduk na ta'na belai kendek ya tu tahu puduk na. Na kuwa nenek nama tumbai tai mulako mas somba dia tahu mate terkutuk. Halo selamat siang. Selamat siang. Katolik Protestan abangku. Protestan. Silakan abang buka kameranya, kita diskusi dengan baik. Silakan. Ini tema menarik ini sangat membantu saudara Kristen untuk melakukan pembibelan, mengajarkan pembibelan melalui Komal Bang Suma. Kalian bisa memberitakan Bible kepada Indonesia melalui Komal kita ini. Silakan. Apa tujuan Yesus datang untuk kedua kalinya? Silakan abang. Ya, untuk menghakimi semua orang yang berdosa. Kenapa dia menghakimi? Tuhan Yesus berkata, aku akan memisahkan kambing dan domba. Oke.
Oke. Kalau di luar Kristus itu seperti kambing, tapi kalau di dalam Kristus itu diibaratkan seperti domba. Oke. Kalau yang serigala yang mana bang? Yang nyamar domba? Serigala ya Nyamar yang domba. di luar Kristus yang Sahabat Wawan, barakallahu fiik. Domba itu Yang kan mengaku. Yahudi. Nah, yang bukan Yahudi nyamar Yahudi siapa bang? Domba itu pengikut Tuhan Bani Israel, yaitu Yahweh, Yahweh. Yeremia 50:23 yang disebut domba itu kan Bani Yakub. Nah, yang bukan Bani Yakub mengaku Bani Yakub itu siapa bang? Serigala itu siapa itu? Kita semua sudah mengikuti perintah Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Iya, Putra, iya. dan Roh Kudus. Kita semua Oke. ikut itu. Oke. Nah, ketika Yesus datang, kemudian Anda ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan ente kemudian untuk menyembahku? Apa jawaban saudara? Karena Tuhan Yesus itu firman dari Yahweh. Bukan karena dia tanya, siapa yang mengajarkan Anda menuhankan aku? Menghakikatkan aku dengan pencipta langit dan bumi itu siapa yang mengajarkan Anda? Kan di situ diterangkan di Yohanes 12:48, Yesus akan datang menghakimi manusia berdasarkan atas firman yang pernah Yesus sampaikan ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus melakukan penginjilan, adakah Yesus mengajarkan orang untuk menyembah dirinya? Kalau ada, pantaslah kalian hari ini menyembah dia. Tapi kalau tidak ada, lalu siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Karena ada suara dari surga, dari Yahweh Elohim. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyembah. Yang saya tanya, ketika Yesus datang, dia akan jadi hakim. Itu tidak boleh kita pungkiri. Dia akan menjadi hakim. Islam dihakimi juga, boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas Kristen udah pasti dihakimi. Nah, Kristen ditanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan kalian menyembah aku? Bukankah Tuhan itu adalah Elohim yang di langit? Kenapa kau sembah aku? Yang ngajarkan siapa? Apa jawaban saudara? Firman dari Elohim sama juga dengan Elohim. Enggak. Yang Anda jawab setelah itu apa? Anda menjawab apa? Anda ditanya nih, kan harus berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan, bukan asumsi doang seperti jawaban Anda. Yesus kan bertanya nanti kepada saudara, saudara, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, siapa yang mencontohkan Anda menyembahku? Sementara jangankan kepada Bani Israel, iblis pun kusuruh menyembah hanya kepada Elohim saja. Justru kenapa kalian menyembahku? Yang mengajarkan engkau siapa? Apa jawaban saudara? Waktu masih jadi bayi, para gembala-gembala datang kepadanya untuk menyembah, memberi mur, emas, dan permata. Berarti yang mencontohkan kalian gembala. Berarti kalian pengikut gembala-gembala. Karena suara dari surga. Berarti Inilah Anda anakku pengikut yang gembala, bukan pengikut Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, terus kenapa Anda sembah kalau begitu? Kenapa Anda nggak percaya dia? Ya. Kenapa Anda nggak percaya dia? Dengan mendudukkan ucapan-ucapannya sebagai pola keagamaan. Kenapa justru Anda membantah ajarannya? Kalau Anda percaya, kenapa Anda menyembahnya? Bukankah dia mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim saja? Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan Allah, bukan Allah. Terus? Yang benar itu Elohim. Oh ya, Yang satu-satunya benar Elohim. Itu nanti tanya lembaga Bible supaya dihapus itu ya. Tanya lembaga Bible supaya dihapus itu. Kata Allah itu dihapus. Ya. Satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya.
Satu-satunya Elohim yang benar. Nah, terus kenapa kamu? Bani Israel itu Terus kenapa menyembah saudara? Elohim. Kenapa Bukan saudara Allah. just? Allah Terus itu kenapa? negeri Mekah. Allah itu negeri Mekah, bukan Bani Israel. Tuhan Elohim. Oke. Satu-satunya Elohim. Betul. Nah, terus kenapa Anda menjadikan Yesus juga Elohim? Kan sudah ada satu Elohim. Pada mulanya firman. Ya, pada mulanya adalah firman, pada akhirnya adalah mati di atas salib. Pertanyaannya, siapa yang Anda contohi, siapa yang Anda dengarkan, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Sudah dibilang suara dari surga itu. Yang Anda Inilah dengarkan anakku siapa? yang kukasihi. Itu bukan memerintahkan menyembah. Itu tidak memerintahkan menyembah. Dia firman dari Allah, pantaslah disembah. Tidak, Tidak. dia Kalau tidak tidak- mengajarkan disembah, saudara. Kalau Apakah tidak disembah Anda- kalau apakah- tidak disembah Anda akan binasa. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Ya, Mana dalilnya? Coba di Quranmu surat Maryam ayat 71. Nah, coba apa itu? Wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman maudiyah. Apa? Wa in minkum illa waridwa kana ala rabbika hatman maudiyah. Dan tidak ada Terus seorang hubungannya? daripada kamu. Hubungannya dengan menyembah Yesus apa? Kan yang menjadi pola, dengarkan. Ketika Yesus datang sebagai hakim, Sebentar. bukan Nabi Muhammad yang akan menjadi hakim saudara kan, tapi Yesus. Sebentar. Datanglah Yesus di akhir zaman nanti. Anda ditanya, bos, siapa yang mengajarkan ente menyembah aku? Apa jawaban saudara? Jawab dong. Kalau Anda tidak menyembah Dia, pasti Anda akan masuk Siapa neraka. yang mengajarkan Anda menyembah aku? Apa jawaban saudara? Ya Elohim yang nyuruh. Di mana Elohim memerintahkan menyembah Yesus? Pada mulanya firman. Itu Yohanes. Elohim yang kumaksud. Anda kan menuduh Elohim. Kenapa Anda larinya ke Yohanes? Kalau Elohim itu berarti kitabnya Yahudi. Ya betul. Nah, di mana di kitabnya Yahudi perintahnya menyembah Yesus? Udah dibilang Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu ya Yesus. Di mana di Kejadian 1 berbunyi seperti itu? Ngaco ini, ngaco. Kejadian 1. Apa tertulis di situ? Pada mulanya firman. Mana ada Firman itu kejadian? bersama-sama dengan Allah. Itu bukan Kejadian 1, toples. Terus Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu yang saya tanya. Yang Anda kan mengatakan yang memerintahkan Anda menyembah Yesus Elohim. Kenapa Anda tunjukkan dalilnya Yohanes? Berarti tidak ada perintah Elohim menyembah Yesus. Enggak ada. Enggak ada. Sudah ada. Mana? Silakan tunjukkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada perintah menyembah di situ, toples. Mana ada perintah menyembah di situ? Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan. Barang siapa yang percaya, bukan menyembah, percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku menyembah Elohim. Kenapa kalian menyembah aku? Apa artinya menyembah? Menyembah itu artinya menghambakan diri kepada Tuhan. Yesus menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa kalian malah menghambakan diri kepada Yesus yang bertuhan? Menyembah kayak cium-cium batu gitu maksudmu? Menyembah itu menghambakan diri kepada Dia yang kita anggap Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Yesus akan datang menurut Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Maka akan binasa di neraka. Sekarang tunjukkan ketika Yesus datang menjadi hakim yang kedua kalinya, di mana Anda adalah terdakwa, Anda ditanya, "Hei, bonyok, yang ngajarin kau menyembah aku itu siapa, toples?" Apa jawabanmu? Elohim, Jawabanmu apa? Elohim Yahweh itu sendiri yang nyuruh. Di mana Elohim Yahweh menyuruh? Ini perintahnya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau Yesus jalan, kenapa justru kau sembah, tuyul? Entah kemana-mana kau pergi. Tadi kau mengatakan Elohim Yahweh yang memerintahkan. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Apalah orang ini? Ingat ya, Yesus akan turun menjadi hakim. Kenapa? Karena ada terdakwa. Ente terdakwa itu. Anda mendudukkan Yesus, Anda melantik Yesus untuk menggantikan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus itu ditanya dalam Al-Quran, wa iskalallah ya Isa anta qulta linnas. Wahai Isa, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kampret ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Saya tanya Suma. Kenapa kalian sudah diwajibkan untuk masuk neraka menurut Al-Quranmu? Ya sama, bukan diwajibkan lagi kalau di Kristen. Apa dikatakan? Diusir. Matius 7, 22, 23, Kristen diusir ke neraka. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai nama Tuhan Yesus, bermujizat pakai nama Tuhan Yesus, mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus? Yesus menjawab, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada toples, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Itu jawaban Yesus. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Itu dalilnya Matius 7, 22, 23. Kau mau kemana? Coba kamu baca surat Maryam 71. Surah Maryam itu tidak ada hubungannya menyembah Yesus, toples. Gak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kamu baca Markus 9:49, semua Kristen akan masuk neraka digarami dengan api. Baca itu. Semua Kristen masuk neraka. Semua Kristen akan digarami dengan api. Baca itu Markus 9:49. Saudara Emira, syukran barakallahu. Kamu nggak paham digarami dengan api, kamu nggak paham. Kamu nggak paham juga. Maryam 71 kau nggak paham. Banyak cerita. Sekarang kembali kepada tema. Ketika saya sebagai Muslim dipanggil oleh Yesus, Bang Suma, apa bos? Laporan dulu Bang Suma. Yes. Kawanku Yesus, apa kereba bajik-bajik di Bang Suma. Bagaimana Yesus? Kau panjang kali usiamu, belum mati sampai sekarang. Oh iya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakanku dan menciptakanmu membuat aku panjang umur sampai hari ini aku belum mati. Nah, gimana Yesus? Apa yang ingin kau tanya sama saya Bang Suma sebagai guru apologet Kristen? Yesus mengatakan, kau di dunia setelah hidup kau tidak pernah menuhankan aku. Kenapa? Lah, aku kan masih waras, bukan gila kayak si saudara Ojek itu. Ojek itu gila, aku enggak waras. Aku waras, kalau dia enggak. Aku tidak menyembahmu karena kau juga menyembah. Kau menyembah Tuhan, makanya aku tidak menyembahmu. Adalah orang gila yang menyembah kepada manusia yang menyembah kepada Tuhan. Syukran sahabat. Begitu. Kau tidak menyembahku, kenapa? Karena kau manusia. Kau anak Maria. Kau tidak dapat kemudian memberikan apa-apa. Kau saja sibuk berdoa kepada Tuhan sampai keringatmu bercucuran seperti titik darah. Iya kan? Iya sih. Jadi aku tidak menyembahmu karena aku masih waras. Mengapa sekarang kau? Mesti kan? Oh, jangan Bang Suma, takut. Jangan gitu dong. Nah, sekarang kau yang dipanggil. Toples,
pemakan babi, pemakan anjing. Kau kesini, aku tanya samamu. Kau pernah baca Yohanes 12 nomor 48, kampret? Kau jawab, antara pernah dan tidak pernah. Kau baca di situ, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ajarkan ketika aku turun ke bumi selama 3 tahun mengajar penginjilan kepada kaumku Bani Israel. Aku mengajarkan kepada mereka, untuk supaya kalian hidup kekal, kalian harus percaya kepadaku, bahwa aku ini adalah rasul utusan Elohim untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Lalu siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Hah? Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Siapa yang mengajarkan engkau ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan engkau Natalan? Siapa? Apa yang Anda lakukan itu dulu sus. semua nggak masuk akal. Sekarang tidak lagi sus. Karena aku sudah tahu ternyata kau cuman rasul, ternyata bukan kau yang Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kampret. Aku tidak mengenal kalian, wahai penipu, pembohong, penyesat. Oh, aku sibuk mengajarkan kaumku Bani Israel menyembah kepada Elohim, kau pula sibuk menyembah aku. Gantian, kalau ngomong gantian. Ya, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda terciduk menyembah dia. Yesus bertanya, adakah firmanku untuk menyembah agar kalian menyembah aku? Tunjukkan firmanku itu. Nah, apa jawabanmu? Silakan. Kalian aja tiap hari, kalian tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh, memang kami takut. Kami takut kepada iblis, makanya kami berlindung. Ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari ajaran Kristus yang terkutuk. Makanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Aku berlindung kepada Allah dari ajaran itu. Makanya kami harus hati-hati nih, karena dua musuh. Apa musuhnya? Satu iblis, dua Kristen. Dua musuh yang nyata di depan kami, yang mengajak kami kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Kami nggak mau, makanya kami selalu minta jalan lurus supaya kami jangan jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen itu bukan jalan lurus, itu jalan bengklot. Jalan bengklot, sebengklot-bengklotnya. Satu Tuhan diganti 3, ajaran sabat diganti minggu, babi haram diganti halal, wajib sunat dikatakan jangan sunat. Bengklot. Makanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang datang melalui pengajar-pengajar palsu seperti orang-orang ini. Di antaranya adalah saudara. Paham? Dalam Quran Anda sendiri aja sudah diwajibkan masuk neraka. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Silakan. Ayat 74 kau baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Anda yang bawa. Sama seperti ketika saya bawa dalil Bible, saya yang baca. Silakan. Baca coba. Silakan. Baca. Silakan. Dan setiap orang yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam tempatnya. Nah, makanya kalau kau datang dalam keadaan Kristen, kau neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sudah ditebus, dosa kami ditebus. Nenekmu kiper, dia ditebus itu kemana? Tebusannya kemana? Dosa ditebus di mana? Dengan darah. Iya, dosa ditebus kemana? Dosa ditebus kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya, supaya kita masuk surga. Baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa di mana perginya? Neraka atau surga?
Surat Maryam 71 masih kurang. Anda baca Roma 8 nomor 10. Surat Anda Maryam baca 71. Roma 8 nomor 10. Kasihan kalian sudah dipastikan neraka Roma jahanam. 8 nomor 10 Anda baca. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Enggak Surat usah kau ajarin Maryam saya, enggak usah kau ajarin. Enggak usah ajarin saya. Enggak usah kau ajarin saya. Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Tubuh yang mati karena dosa itu pergi kemana? Tubuh yang mati karena dosa pergi kemana? Surga atau neraka? Jawab. Surga. Hah? Orang mati karena dosa masuk surga? Karena ada Yesus di hadapan kami. Justru dalilnya mengatakan barang siapa yang merasa Yesus ada di dalam dirinya, maka dia mati karena dosa. Jadi kau mati karena dosamu. Nah sekarang kalau kau mati karena dosa, kau kemana? Jujur. Seharusnya kita yang terkutuk. Tidak ada cerita, nggak ada cerita. Roma 8 nomor 10. Roma 8 nomor 10. Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tubuhnya memang mati karena dosa. Justru karena kau jadikan Yesus sebagai tebusan, maka tubuhmu mati karena dosa. Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Wah, keren kali kan Bang Sumar. Yesus adalah Imam Mahdi, hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Orang yang menyembahnya dikemenakan. Orang yang menuhankan dia dikemenakan. Ayo. Akan diselamatkan. Nenek Mukiper, Matius 7 nomor 22 23, orang yang menyembah Yesus akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Itu dalil. Oke? Saya rasa cukup. Dia akan membunuh Dajjal. Saya tidak ada kewajiban untuk membuat Anda waras. Ajaran saya sudah jelas bahwa saya katakan kepada saudara, Yesus datang sebagai hakim untuk mengadili sang terdakwa. Siapa mereka? Dia yang menyembah Yesus. Saya tidak punya kewajiban untuk sampaikan Anda kepada rumah sakit jiwa. Cukup di sini doang. Kalau keluarga Anda melihat ini dan melihat ada gejala-gejala gila, keluarga Anda punya kewajiban membawa Anda ke rumah sakit jiwa, bukan saya. Oke? Silakan pendetanya ya naik. Tadi itu cuma tukang parkir gereja. Sekarang pendetanya naik ke sini biar kita diskusi. Assalamualaikum abang, saya bang Cip. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, terima kasih. Oke, kasih. Salam kenal ya. Ini permintaan banyak kali memang di bawah. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Yang bang. Iya, Katolik, Protestan, Muslim bang. Muslim. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Saudara Anom Tanjung, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang.
Halo. Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Jakarta Timur. Salam kenal Katolik. Abang. Aku pengikut dari 2018. Oke, makasih. Ya, selamat berjuang abangku. Iya, sama-sama, Abang. Salam sehat. Sehat. Utamanya sehat akal, Abang ya. Iya, Itu yang terutama. betul. Iya. Jangan kayak Oten biadab. Ya, Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Saudara Peri. Bang, saya Muslim. Saya ingin bertanya, Bang. Oke. Halo, Bang. Ya, halo juga. Bang. Gini, Bang. Iya. Kan banyak apologet hujah Iya. Nabi kita lah inilah. Jika kita balas dengan kekasiran juga, apa kita nggak termasuk berdosa, Bang? Balaslah yang setimpal. Dan kita tidak punya hak untuk memaafkan karena yang dihina adalah Nabiullah. Makasih. Kan gitu. Iya, makasih. Ya, soalnya dia menghujat Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan komalnya, abangku. Tinggalkan, jangan tinggal di sana. Yang bikin lama ini karena kita harus mengutui lagi nih yang mana yang namanya kayak Oten gitu kan ya. Karena ini ada 20-an, harus kita kutui satu-satu. Andai saja tak ada Islam yang minta permintaan, langsung begitu turun langsung kita naikkan lagi, begitu turun kita naikkan lagi. Ini kita harus ngutin lagi, nyapa-nyapa lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal aja Bang Bima ya. Terima kasih. Ya. Yuk. Halo, selamat siang. Mulut saya sudah gatal mau maki orang loh. Benar-benar gatal. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo. Kok ada suara? Dengan santainya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah salamnya salah. Ini lagi penjual kaset. Ngapain nih kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah dulu, sekolah. Belajar dulu beri salam yang baik. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Woi, monyet. Yang enak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Hei! Dasar penunggu pohon. Kalau dalam basis udah pijak-pijak bibir kalian satu. Bawang daun dulu, saya coba panen 20 kilo.
Assalamualaikum Bang Juma, salah malah naik ini. Iya, gimana Bang? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Juma wabarakatuh. ya. Siap, makasih Bang, makasih. Assalamualaikum, Deng Andiku. Waalaikumsalam. Wah, ganteng sekali Daeng. Apa kabar? Alhamdulillah wajib-wajib di. Wajib. Iya. Mantap. Apa mau ceramah? API. Duduklah dulu, baru hormat. Jangan baring. Duduk atau berdiri. Kodong apa nak kule kamu ni serik batangku kamu se. Dia memperakatuak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan buka kamera Bang Ion, silakan. Katolik Protestan Bang? Protestan. Oke Bang, oke, silakan. Ya, oke Saudara Ion. Mantap kali. Ya, gimana Bang? Temanya bisa dibahas sore ini. Suaranya nggak ada Bang. Suara. Ya. Oke, silakan. Yesus datang kedua kali. Yesus datang untuk yang kedua kali. Itu tujuannya apa menurut saudara? Pertama, untuk menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dan kedua untuk menghakimi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Oke. Jadi dia datang bagi orang percaya dan yang tidak percaya. Ya. Yesus ada dua berarti yang harus saya sikapi di sini ketika berbicara mengenai percaya. Kedatangannya menyelamatkan orang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya. Ya. Landasan penghakimannya tentu adalah firman yang pernah ia ucapkan. Sesuai dengan Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan perkataan Elohim itu adalah hidup kekal. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara kedatangannya untuk dipercayai dan penghakimannya berdasarkan dengan firman yang pernah dia ucapkan. Yesus berkata kepada di dalam Yohanes 5. Di situ Yesusnya berkata, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus akan datang nih, melihat Kristen menyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Pekerjaan-pekerjaan itu akan dilihat Yesus. Loh, kok ini kayak asing ya? Kok tidak sesuai dengan firman yang pernah aku ucapkan ya? Maka saya katakan kepada saudara, dari penjelasan saudara dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya dan menghakimi orang yang tidak percaya. Maka saya simpulkan, orang Kristen inilah yang akan masuk ke dalam neraka ketika beliau datang untuk yang kedua kalinya. Silakan Anda tanggapi. Oke. Jadi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, ya,
ada benarnya juga. Tetapi intinya semua, kalau kita merujuk dalam Markus 16 ayat 16, di situ dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, bagaimana Zuma mengatakan saya pengikut Kristus, tetapi perintah dari Yesus Zuma tidak bisa laksanakan? Itu yang menjadi persoalan. Masalah moralitas, ya, orang ateis pun cuma memiliki moralitas yang baik. Bagaimana mereka membagi-bagi berkat, bagaimana mereka mengasihi sesama. Tetapi apakah orang-orang ateis itu, ya, dalam kategori menurut iman saya bahwa mereka akan diselamatkan? Sekalipun mereka berbuat kebajikan, tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Ini dasar Alkitab. Karena gini semua. Oke. Mengapa kami Saya tanggapi mengklaim dulu. bahwa, ya silakan. Oke. Coba Anda perhatikan, setiap Anda bernarasi membawa dalil, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma yang lebih paham Bible daripada Anda sendiri. Jadi kalau Anda membawa dalil, hati-hati. Markus 16 nomor 16 itu tanda-tanda percaya di data nomor 17-nya. Di antaranya adalah mereka bisa bahasa asing, mengerti bahasa baru. Coba saya uji ya, apakah Anda orang percaya atau tidak percaya? Matum atau polok mona susibang polok mel, apa artinya? Ya, pertanyaan Zuma itu pertanyaan yang mungkin kalau Zuma memberikan standar pertanyaan seperti itu kepada saya, ketika saya juga bertanya dengan standar yang sama kepada Zuma, ya, mempertanyakan, ya, Nabi Zuma maupun sesembahan Zuma, Allah, belum tentu Zuma bisa menjawab. Tetapi intinya diskusi dengan kata lain Anda nggak bisa menjawab gitu. Dengan kata lain Anda nggak bisa menjawab. Bagaimana kita bisa Tunggu. bahwa Anda membawa data Markus 16 Yesus datang 16. pada kali yang kedua. Orang yang percaya katanya kan, tanda-tanda orang percaya itu bisa bahasa asing. Nah, saya ingin bukti. Saya hanya sekedar ingin bukti. Kan Anda mengatakan tadi Yesus turun kedua kali untuk menyelamatkan orang yang percaya. Oh, bangga dong Kristen. Kami orang Kristen adalah orang percaya. Nah, di data yang Anda bawa, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Matu metopolo mususibang polo susina keke meong. Apa artinya? Tapi makna yang ada dalam Markus 16 ayat 16 sampai 17 itu tidak seperti apa yang Zuma pikirkan, bahkan Zuma pertanyakan. Karena di sini bukan bahasa asing yang dikatakan dalam Alkitab. Di sini bahasa baru. Bahasa baru dalam suasana bahasa ibadah. baru. Ya, bahasa baru dalam pujian penyembahan. Elheng ente. Apa artinya? Orang-orang polo itu musibang polo asu. Apa artinya? Bahasa baru. Pada Yesus. Bahasa baru. Tanda Bahasa dari baru. orang yang percaya kepada Yesus. Pasti dia memiliki bahasa baru. Sesuai dengan ini bukan gereja. Dalam 14 ayat 17. Ini bukan gereja. Itu udah jelas. Ini bukan gereja, tempat nipu, bukan. Saya bertanya sama Anda, kan Anda yang bawa dalil. Anda mengatakan Yesus datang menyelamatkan orang percaya. Oh, sekarang umat Islam percaya Yesus Rasul Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Ya kan? Sesuai dengan perkataan Yesus. Yang percaya dia, Anda baca Yohanes 12 nomor 21. Barang siapa yang memegang perkataanku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, mengikuti aku. Siapa mengikuti aku, percaya kepadaku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu dalil. Jadi bukan cuma klaim-klaim buta segala. Nah, Anda ketika membawa data Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mengobati orang sakit, menyimpan tangan di atas kepala, sembuh. Dan apalagi minum racun tidak mati. Di
dipatok ular berbisa tidak mati. Itu sudah terlalu berat kalau itu. Yang sederhana aja. Mengerti, memahami, paham, tahu bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, saya ngomong bahasa baru nih sama Anda. Matumba topolokmu susibang pudukmu. Apa artinya? Jadi gini Mas Uma, kita diskusi. Apa jadi gini gimana? Ya. Kita Tanda-tanda ini, apa yang ada tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, pertanyaan seperti itu tanda-tanda tidak pada konteks yang ada dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini Suma, kalau Suma mempertanyakan itu, apa tanda-tanda yang menyertai orang percaya? Tunggu, jangan kau giring saya seperti jemaat di gereja. Tanda-tanda apa yang dimiliki oleh orang percaya berdasarkan Markus 16? Tanda-tanda apa? 1, mereka akan mengusir setan. Ya. 2, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu udah jelas. Oke, sekarang saya tanya samamu dalam bahasa yang baru. Matumba topolokmu susibang pelokuse. Apa jawabannya? Ini apa artinya? Suma mereka akan mengerti yang tidak connect dengan Markus 16 ayat 17. Yang tidak connect apa? Tanda-tanda ini akan menyertai. Kita masuk pada tanda-tanda ini akan menyertai bagaimana kita orang yang percaya bahwa ketika Yesus datang ini pada bukan kali gereja. yang kedua, Anda semiut dulu. Anda kalau mau belajar sama saya jangan gini caranya, ya. Anda semiut. Saudara, kalau Anda mau belajar sama saya tentang kekristenan jangan gini caranya. Oke? Tidak gini caranya. Ini bukan gereja tempatnya orang membodoh-bodohi orang. Ini depan saya sebagai seorang muslim yang paham Bible, puluhan tahun saya belajar Bible. Oke? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ingat, Yesus datang kedua kalinya untuk menyelamatkan orang yang percaya. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Apakah Anda adalah orang yang percaya? Kita uji. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, mengusir setan. 2, bisa bahasa baru. Nah, saya tanya, saya ingin menguji karena hanya itu. Kalau saya suruh Anda minum racun, Anda langsung mati. Oke? Anda saya suruh kemudian patok ular, di situ nggak ada ular berbisa. Cukup yang sederhana, Anda mengerti dalam bahasa baru. Matumba to polokmu susibam polokuse. Apa artinya bahasa tadi? Itu pertanyaan tidak nyambung dengan pembahasan kita ini. Kan Suma memberikan tema gini, buat apa Yesus turun kedua kali? Nah, Suma mempertanyakan sesuatu yang kok jadi saya? Anda yang mengatakan, tema yang Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menyelamatkan orang percaya, betul? Ya kan? Lalu saya tanya, apa tanda orang percaya? Anda baca lagi di Markus 16 nomor 16. Anda ingin menggiring ke sana. Nomor 17-nya, ayat tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bisa bahasa baru. Nah, betul? Bahasa baru di situ Suma. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Mulai ngaco. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya bahasa-bahasa baru yang dimaksudkan bahasa-bahasa baru yang dimaksudkan dalam Markus 16 ayat 17 ya, bahasa yang hanya diketahui oleh Tuhan kita dan tidak diketahui oleh orang lain. Karena gini, peristiwa dalam Kisah 2 ayat 4, bagaimana orang Kristen ya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa lain, namun orang lain yang mendengar bahasa mereka tidak memahami. Yang hanya memahami hanya Tuhan. Kalau begitu, saya berarti orang percaya. Ya, terserah Suma. Kalau Suma bisa mengklaim seperti itu, terserah Suma. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Suma sudah percaya kepada Yesus? Bahkan Suma mentuhankan Yesus. Berarti saya orang percaya ya, karena bahasaku hanya Tuhan yang tahu.
Iya. Iya. Jadi saya orang percaya. Kalau dalam konteks Suma tidak orang percaya karena Suma tidak percaya kepada Yesus. Nenekmu Bagaimana Nenekmu Suma kiper. mengatakan Suma dikatakan orang percaya? Tanda orang percaya Yesus itu Suma bisa bahasa lari baru. dari konteks dalam Ya, Markus udah. 16 ayat 16. Anda ke kloset sana, di kloset. Udah bodoh, sombong, tolol, bahlul, kardoba, berdaki lagi. Kalau tidak ada ilmu, belajar, jangan gengsi. Bang Suma, saya mau belajar. Saya ini orang Kristen, Bang. Tapi saya lihat abang itu lebih menguasai Bible daripada pendeta-pendeta saya. Please ajarin saya, Bang. Gitu, jangan kau sombong. Jangan kau sombong di hadapanku, jangan sombong. Saya menguasai Bible. Ya. Kau mengatakan hanya Tuhan yang mengerti bahasa itu dengan orang tersebut. Ya sudah, saya ngomong. Apa artinya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa artinya coba? Padahal tanda-tanda yang dimaksud di situ adalah orang yang percaya. Dialah yang bisa bahasa baru, bukan Tuhan. Betul-betul modal toples ya begini. Halo, selamat siang saudara. Ya, selamat siang Bang Juma. Iya, saudara Celesio, silakan Bang. Apa tujuan Yesus Selamat datang berjumpa untuk lagi, yang kedua Bang. kali? Oke, sip. Belum dibaptis ya Bang Juma ya? Orang yang dibaptis itu adalah orang yang melakukan satu perbuatan dosa lalu kemudian melakukan pengakuan dosa, kan gitu. Ya, Seperti Yesus dibaptis. Belum dibaptis ya? Kalau baptis artinya pensucian, saya minimal 5 kali sehari dibaptis. Enggak gini Bang Juma, kalau saya maaf ya Bang Juma ya. Iya. Saya memang harus akui ya, harus akui, dan bahkan banyak juga orang Kristen yang mengakui bahwa Bang Juma ya sudah menguasai isi Alkitab. Bible. Benar kan? Iya, lanjut. Benar, artinya sudah paham. Boleh dibilang begitu. Ya. Ya, sudah paham. Dan Bang Juma sendiri juga sudah mengatakan saya lebih pandai dari Anda, kan begitu. Ya, itu fakta, Bang. Fakta, betul Bang Juma. Memang Bang Juma, kalau kita baca kitab-kitab atau kitab Anda sendiri aja, memang itulah yang harus diarahkan. Karena Allahmu memerintahkan beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur. Maka kalau Bang Juma sudah menguasai semuanya itu namanya Islam yang taat. Iya, betul. Jadi kalau ada Islam yang tidak menguasai 3 kitab sebelumnya, itu bukan Islam namanya. Ya. Jadi kalau Islam seperti Bang Juma, bagus. Karena sesuai perintah Allah, sesuai yang tertulis dalam Al-Quran, itu bagus Bang Juma. Seperti saya ambil contoh Bang Juma, mohon maaf, Ustadz Yusuf Pi, dia sudah memiliki Alkitab, dia sudah punya Ustadz Yusuf Pi. Sekali lagi, itu baru namanya Islam yang taat pada perintah Allah. Karena Allah kan menyuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, maka kalau semua umat muslim memahami 3 kitab itu namanya muslim yang taat, patuh dan tunduk pada perintah Allah. Itu yang ingin saya sampaikan Bang Juma. Jadi terima kasih Bang Juma sudah menguasai isi Alkitab saya ya. Alkitab itu kan itu kan dari kitab-kitab, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Jadi Alkitab itu kan dari dari kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya tuh. Kitab itulah yang harus kita imani. Itu loh Bang Juma. Jadi syukur kepada Tuhan Yesus ya atas karena Anda sudah menguasai semua Alkitab itu, isi Alkitab. Nah, itu baru namanya Islam yang taat. Begitu Bang Juma, silakan.
baik. Ya, terima kasih atas apa yang saudara paparkan. Jadi gini, ketika kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, maka kami beriman kepada Taurat, kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya orang Roma, dan juga beriman kepada kitabnya Nabi Isa, bukan beriman kepada kitabnya orang Belanda. Kenapa saya mengkaji kitab saudara? Karena Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dari tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Itu yang dimaksud adalah kitab saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana kitab itu bukanlah kitab Musa dan juga bukan kitabnya Nabi Isa. Kami beriman kepada kitab Nabi Musa dan Isa, bukan kepada kitabnya orang Belanda yang masuk ke Indonesia lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Catat itu dulu. Kemudian kami beriman kepada kitab-kitab tersebut, bahwa kitab tersebut itu sudah bercampur baur dengan karangan-karangan manusia. Maka Allah menegur mereka, ya ahal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan perkataanku, firmanku? Kau campur adukkan antara perkataanku dengan perkataan manusia, padahal engkau tahu yang mana firmanku, yang mana karangan manusia. Jadi kalau kami mengkaji, saya memahami Bible, baik itu perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya orang Yahudi, atau perjanjian baru yaitu kitabnya orang Roma Yunani, itu artinya saya sedang menjabarkan isi Quran, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran kalau firman Tuhan sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia, itu adalah sesuatu yang absah, tidak diragukan. Nah, sedangkan kalau saya ingin mendudukkan Al-Quranul Karim, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Injil datang kepada Bani Israel, ketika Allah berkata tentang Nabi Isa, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, berarti Nabi Isa memiliki kitab. Nah, sekarang muncul permasalahan. Ketika kita lihat di kisah yang diceritakan oleh Lukas, dia menceritakan kisah-kisah. Sebentar Bang Juma, terima telepon sebentar ya, mohon maaf ya. Boleh, silakan. Bang Juma ya. Maaf ya, silakan. Saya mute dulu ya. Boleh. Oke. Maka diterangkan oleh kita saudara-saudara sekalian, diterangkan di dalam kisah para pewarta 7 nomor 35. Maka mulailah Filipus bertolak dari nas itu dan berkata, mengajarkan, menyampaikan bahwasanya Yesus ketika datang, Filipus bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Nah gitu. Ya, maaf Bang Juma ya, lanjut Bang Juma. Maaf ya. Oke, lanjut. Baik, saudara. Nah, jadi Al-Quran saya pada kesimpulannya mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut memang diberikan ketetapan, termasuk Yesus diberikan Injil. Nabi Isa dalam hal ini. Ada satu hal yang menarik di dalam kisah para utusan ini yang diterangkan oleh Lukas sesuai dengan hasil penyelidikan. Di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, adakah kemudian Injil Yesus ini sampai kepada Kristen? Bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matawi, Injil Yesus. Karena kenapa? Dikatakan dalam kisah para rasul ini, Filipus bertolak dari nas. Kalau nas berarti tertulis, ada tinta, ada kertas. Bertolak dari nas itu, di mana dia memberitakan tentang Injil Yesus itu sendiri. Silakan Bang, adakah di dalam Injil Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk yang kedua kalinya untuk mengajarkan keselamatan bagi orang-orang yang menyembah dirinya atau mentuhankan dirinya? Silakan. Jadi gini Bang Juma ya, kalau saya nanggapi, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Juma, saya nanggapi narasi Bang Juma tadi tentang Al-Quran ya. Jadi gini Bang Juma, Allah itu menyuruh umat muslim beriman pada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Allah menurunkan wahyu ya kepada Nabi di surat Al-Maidah 45-46, di mana dia bilang begini, di dalam Taurat dan Injil itu ada cahaya dan petunjuk. Ya, ada cahaya dan petunjuk. Makanya Allah itu menyuruh beriman kepada 3 kitab itu, karena di dalamnya itu ada cahaya dan petunjuk.
Benar apa enggak? Jadi kalau Salesius, ya kalau Salesius atau Bang Juma mau mendapatkan cahaya dan petunjuk, berarti ini bukunya, baca supaya kita mendapat cahaya dan petunjuk itu. Ya, Kitab yang baca. dimaksud di situ Makanya, Allah, dengar dulu Bang Juma. Jangan gila dong Bang. Jangan gila, jangan menipu, jangan pakai jurus Paulus dong di depan saya. Aku nggak suka. Ini nggak menipu. Ini Yang diterangkan Al-Quran, saudara-saudara, yang diterangkan Al-Quran itu kitabnya siapa? Bukan Allah. Kitabnya siapa? Kitabnya siapa yang dengar dimaksud dulu, situ? Saya lanjutkan. Kitabnya siapa, saudara? Ketika Kitabnya siapa? Al-Maidah 46, Kitabnya 45, siapa yang sudah dimaksud di menyatakan sana? bahwa di dalam Injil dan Kitabnya Taurat itu siapa ada di cahaya dan situ, petunjuk. Bang? Abang, jangan Maka gila dong. Allah menurunkan Jangan gila, jangan gila, jangan bacalah Juma. dasar anak lonte dibilang jangan gila, malah gila. Kitab yang dimaksud di situ Taurat, Bang. Bukan kitab Spanyol. Bukan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu bukan Taurat. Dan kitab yang kedua yang dimaksud di situ Injil. Kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Roma Yunani. Anda tadi menunjukkan kitab apa itu? Gatalia. Siapa bilang itu adalah Injil? Itu bukan Injil yang Anda tunjukkan itu. Jangan bodoh, jangan sombong, jangan botak percuma, jangan botak sia-sia. Oke, jangan botak zong. Botaklah dengan botak yang berisi. Oke? Jangan botak kosong. Kalau Anda itu mau dialog dan Anda mau mendengarkan kebenaran, silakan Anda ke sini. Jangan Anda coba-coba pakai jurus Paulus di hadapanku. Jangan. Ini bukan tempatnya Paulus berkarya. Ini bukan gereja, tempat kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Masa kau bilang Torah itu terjemahan Belanda yang masuk ke Indonesia dari bahasa Belanda? Banyak orang bahlul yang gila yang mau percaya itu. Gak mau mendengar lagi. Dia yang mau didengarkan. Muka sudah peta, kayak babi tidak pernah minum setahun. Dibilang diam dulu, malah dia suruh kita diam. Ya, karakter penjajah memang kayak begitu. Udah di komalnya orang, dia yang sok mau menguasai. Halo saudara, Rizda Ritonga. Halo. 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 Rizda Ritonga. Halo. Halo. Hei. Topo ngorok. Halo, selamat siang. Ini lagi. Halo. Halo, selamat siang saudara Andre. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Ari, Ibu Sumiati. Lah. Turunin aja aku, Tat. Halo. Selamat siang. Ya,
Selamat siang. Iya, siang Bang, siang. Dari Katolik Protestan? Dari Katolik Protestan. Dari Protestan. Oke, baik. Silakan buka kameranya Bang, silakan. Silakan kameranya Bang, silakan. Nggak usah perlu buka kamera. Gini aja. Buka kameranya Bang. Ini memang di Komal kita harus buka kamera. Memang di Komal. Silakan. Harus buka kamera. Nggak benar itu. Buka kameranya abangku. Buka kameranya. Silakan. Mau buka kamera Bang atau turun? Silakan. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Katolik Protestan, Ibu. Saya Katolik. Silakan buka kameranya. Kita diskusi pelan-pelan, Ibu ya. Silakan. Silakan Bu, nanti saya kirim permintaan, diterima permintaannya, yuk. Halo, selamat siang. Siang Ibu. Siang. Iya, iya. Ini ada tema Ibu, Yesus datang kedua kalinya itu untuk apa menurut Yesus? Untuk menebus dosa manusia. Tapi sudah katanya di atas salib. Masa turun korban lagi nanti? Dua kali Dengar ya, salib. setahu saya ustadz yang saya kenal di luar sana nggak kayak Bang Juma. Bang Juma itu ustadz apa ya kayak begitu, suka bacot ngatain orang kepala botak. Emang Bang Juma itu merasa diri ganteng sekali. Setahu saya semua ustadz, saya berteman dengan ustadz juga, tapi nggak kayak Bang Juma loh. Suka sekali menghina orang-orang di atas, botak lah, yang toples lah, sok-sokan banget. Kalau semua ustadz itu seperti saya, Kristen semakin tidak berkembang, Ibu. Berarti kamu iblis karena dong. Berarti kau tuh ustadz yang tidak benar, tidak jelas. Enggak dong, saya kan harus menghalangi iblis untuk memurtadkan orang gitu. Karena hanya iblis lah yang menyembah Yesus. Perkataannya halus. Kamu tok yang kayak gitu. Ya, kenapa halus? Karena yang dihadapi umat Islam. Saya kan menghadapi umat kafir. Itu dipakai iblis. Saya menghadapi umat iblis. Makanya kau saya menghadapi penyembah iblis. Saya menghadapi penyembah iblis, Ibu. Jadi saya harus sesuai dengan karakter mereka, penyembah iblis ini. Gitu. Seperti Ibu kan nyembah iblis. Ibu lah yang keluar dari tanah itu loh, yang keluar dari tanah. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan iblis.
Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kan Kristen, Ibu. Kan Kristen. Dari Belanda turun masuk ke Indonesia memakai nama Yesus, menjajah, merampas, merampok, mendirikan gereja-gereja, membuat orang kerja rodi, kerja paksa, membunuh orang. Itu kan ajaran Kristen yang dibawa oleh Belanda, menjajah di Nusantara 300 tahun lamanya. Itu kan begitu, Ibu. Makanya Ibu menjadi Kristen. Tidak ada orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen, gak ada. Yang datang mengajarkan Kristen itu penjajah, perampok yang datang mengajarkan agama Anda, gitu loh. Ya mungkin karena dia lihat di Indonesia, di Nusantara ini banyak babi, makanya dia datang ke Indonesia untuk makan babi. Seperti Congor Ibu ini kentara sekali. Kalau ibu ini mulutnya kayak bau babi, tuh, kayak mulut babi tuh mulutnya tuh. Mulutnya tuh, mulutnya tuh. Kayak mulut babi tuh. Mulutnya kayak mulut babi. Mulut babi. Mulutnya kayak mulut babi tuh, mulutnya tuh. Tuh mulut babi. Karena tiap hari makan babi. Mulutnya kayak babi. Tiap hari kayak babi mulutnya. Mulut kayak babi. Mulutnya tuh. Karena sering makan babi gitu. Itu kan. Itu rambutnya juga, rambutnya kayak bulu babi rambutnya. Rambutnya kayak bulu babi rambutnya. Mulutnya kayak babi. Kayak sih kayak, bukan babi tapi mirip. Dibilangnya, saya melihat ustadz itu bagus-bagus karena dia menghadapi umat Islam. Saya kan menghadapi umat Paulus. Beda menghadapi umat Islam, harus lembut. Kalau menghadapi pemakan babi kayak ibu ini, naik-naik langsung kesurupan. Gimana mau baik? Orang datang-datang, naik di kemalnya orang langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini ngamuk-ngamuk, naik sini langsung ngamuk. Makanya kurangi makan babi, biar karakternya tidak seperti babi, Ibu, gitu. Yesus kan mengharamkan babi, Musa mengharamkan babi, kenapa Anda makan, gitu. Sensitif dia, emosi. Emosi dia, teman-teman, emosi nih. Emosi nih. Bang Juma ngamuk Bang Juma. Ngamuk dia, emosi. Emosi dia. Sini tuh kau. Iblis yang sesungguhnya, kafir yang sesungguhnya itu Bang Juma. Emosi. Masalah generasi emosi. Ibunya emosi. Karena kenapa emosi? Ya mungkin karena kecewa dia tetap minoritas di Indonesia. Tadi Bang Juma mengatakan Kristen mengajarkan merampok, mencuri, membunuh, itu di mana itu? Ulangan 20 nomor 10. Itu disuruh di merampok? Ya jelas. Coba Anda baca. Di mana orang Belanda itu menjajah itu karena mengikuti ajaran Kristen, mana? Itu Ulangan 20 nomor 10 Anda baca dong. Makanya sebagai misionaris Anda harus kuasai Bible, jangan dipecundangi nanti. Mereka ada di situ untuk diajar. Coba kau baca. Coba kau baca. Ya, gini Jumanya, kamu belajar Alkitab yang benar, sejarah yang benar. Orang yang saya mualafkan itu sering kau japri untuk kau ajak lagi murtad. Kenapa bisa?
Kenapa bisa kau ganggu akidahnya orang? Kenapa? Nah, banyak orang-orang yang mualaf kembali lagi. Nah, terus kenapa orang mualaf kau ganggu-ganggu, kau ajak lagi masuk Kristen, agama menyembah makhluk terkutuk itu? Kristen. Saya kapan ganggu agamamu? Kau jelas-jelas terbukti orang yang sudah saya syahadatkan, kau japri, kau suruh masuk ke agamamu menyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk, gitu kan? Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Kamu mempelintir ayat-ayat Alkitab. Saya tidak mau melintir. Saya tanya samamu, kenapa kau goda mu'alaf yang sudah syahadat untuk masuk murtad menyembah makhluk terkutuk? Kutanya dulu kau. Mu'alaf yang mana? Kutanya dulu kau. Ya, mu'alaf yang mana? Gak usah kau berpura-pura mu'alaf yang mana. Gak usah kau berpura-pura. Kau sadari saja. Kutanya samamu, kenapa kau mengajak dia murtad kembali? Kenapa? Nah, saya mau meluruskan apa yang pemahaman dia terhadap Alkitab. Karena udah itu kau akui, itu kau akui, itu kau akui. Itu kau akui. Karena kamu dibenarkan tidak, kutanya dulu kau, dibenarkan tidak di negara kita ini memaksa orang keluar dari agama Islam setelah mereka Islam? Oh, oke. Cuma kamu harus konsisten juga ya. Saya waktu pengalaman di Makassar, di Makassar, di pelabuhan itu misionaris kayak kau itu misionaris kawakan yang sudah tidak laku. Jangan kau paksa orang masuk Kristen, agama yang tidak laku itu. Oke? Ya, masalah barang yang sudah gagal di barat, jangan kau kasih paksa orang masuk ke agama itu. Oh, saya nggak paksa dong. Saya bahasa Japrimu ke dia. Coba di mana paksa-paksa? Saya bahasa Japrianmu ke dia. Coba di mana paksa? Saya bawa kerana hukum boleh? Coba di mana paksanya? Enggak, saya naik dulu kau. Saya boleh bawa, saya suruh tim saya bawa kau kerana hukum boleh? Ya, coba di mana dipaksa? Saya kasih lihat kau Japrianmu ya. Di mana coba dipaksa? Kamu pikir saya itu tidak kerja di lapangan? Kau pikir tim saya tidak kerja di lapangan? Iya, di mana saya paksa dia? Enggak, ku tanya dulu samamu, boleh nggak saya bawa kerana hukum ini? Ya, masalah saya paksa di mana? Kau jawab dulu, boleh nggak saya bawa kerana hukum? Lah, gini loh, Juma. Kau punya agama sudah tidak laku, jangan kau paksa-paksa orang. Juma, saya saja di Makassar. Saya diajak. Apa di Makassar? Siapa di Makassar? Siapa di Makassar? Paksa kau Kristen masuk Islam? Siapa? Saya nggak mabuk agama juga, saya biasa aja kok. Saudara, kalau ada orang Islam memaksa orang Kristen masuk Islam, itu sama halnya dia memaksa kucing masuk Islam. Ada itu Juma, ada. Sama dia memaksa makhluk di luar manusia masuk Islam. Itu nggak ada. Bahkan di Palembang. Kau ini saya sudah ada bukti kau sebut-sebut sembarang Makassar, Palembang lagi. Teman saya orang Palembang saya kerja di Palembang, saya tiap hari diajak, kami dua kerja nih. Kamu diajak apa? Kamu diajak apa di Islam? Kamu diajak apa di Islam? Ya, waktu itu kan gini, ceritanya gini ya. Gimana? Apa yang dijual orang Islam itu ke kamu, apa yang dijual? Dia bilang begini, dia pakai dosamu ditebus gitu. Ya. Enggak. Dosamu ditebus. Dijamin masuk surga, bukan lagi hamba Tuhan. Begini ya, saya ikutin bahasa Palembang ya. Melki, betul ini. Inilah teman-teman, ini misionaris yang sudah terdidik untuk menipu itu begini. Ya. Ini misionaris ini, tandai mukanya ini, tandai muka misionaris ini, tandai hati-hati anak-anak kita. Nih, ini orang misionaris, orang Islam, dia hubungi, dia tekan-tekan, dia bujuk-bujuk untuk masuk kembali menyembah makhluk kuburan. Ini dia orang. Coba diperhatikan mukanya sendiri. Dia orang ini, Islam. Tandai mukanya ini. Dia orang tandai Islam muka ini. Dia orang Islam, dia ajak saya masuk agama. Bagaimana ceritanya umat Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu gimana ceritanya? Ya, oke, dia cerita begini sama saya ya. Dia bilang, apa coba? Agama saya itu benar. Lola agama saya, dia bilang begitu sama saya. Itu tiap hari loh dia. Terus itu ngajak. Ya, dia bilang Melo itu suruh ikut. Itu ngajak. Nah, dia bilang suruh ikut. Dia bilang ikut Melo itu apa? Ya. Mungkin kamu datang menggoda dia. Kamu datang menggoda dia untuk masuk Islam, untuk masuk agamamu. Itu kerjamu. Itu kerjamu. Itu kerjamu. Itu kerjamu. Itu kerjamu. Kamu datangi orang-orang yang mu'alaf, lalu kau bujuk-bujuk mereka. Kau bujuk mereka untuk masuk kembali ke agamamu. Dia itu Islam loh.
Dia Islam dari sejak lahir loh. Dan dia bahas tentang agama dia terus. Siapa yang Islam? Siapa yang Islam sejak lahir? Jangan kau bilang mu'alafku lagi. Enggak, teman kerja saya. Tapi saya biasa aku pikir aja. kau bilang mu'alafku. Tidak ada urusan. Kamu datang membawa agamamu itu yang gagal itu, kau datang ke bawah mereka, akhirnya kau diajak, mending kau ke Islam daripada kau gila permanen, begitu kan? Kalau cuma takut kamar begitu, karena saya sendiri juga diajak mualaf loh. Cuma saya nggak mau, saya nggak persoalkan itu cuma. Kenapa kamu nggak sekalian aja ngaku mu'alaf? Habis itu kau murtad lagi. Setelah aku mu'alaf, saya masuk ke masjid, ternyata di sana begini. Kenapa nggak pakai praktek-praktek seperti itu kayak Lina tidak jaya? Kenapa? Dengarin dulu penjelasan saya. Kenapa kau nggak pakai cara-cara kayak gitu, kayak seniormu yang pura-pura masuk Islam gitu? Kenapa kau nggak pakai? Sekalian aja total. Saya nggak ada pura-pura masuk Islam. Ya, itu kan salah satu cara untuk cari banyak pengikut, pura-pura masuk Islam. Mungkin kalau di orang lain, tapi saya jangan ya Bang Juma, jangan. Terus kenapa kamu japri orang yang sudah punya agama? Nah, kalau yang teman saya dia agama Islam, saya agama Kristen, dia ajak saya mualaf. Kenapa kalau saya bilang kamu ajak saya? Itu karena kau ngajak dia, maka kau diajak masuk kembali ke agamanya. Karena kau ngajak dia, karena itu kerjamu. Dia bahas duluan agama dia loh Pak. Saya tuh masuk fokus ke apa? Pandai-pandaian. Palembang di Makassar, di Palembang kau diajak menjadi Islam, di Makassar lagi kau diajak menjadi. Itu karena kau punya pekerjaan begitu. Kau keliling sales. Kau jadi sales. Kamu sales mengajak orang untuk mengikuti Tuhanmu yang bule itu kan? Ya kan? Saya bisa kasih tahu Palembang di mana. Kalau ada orang Palembang di bawah sini, nanti cari tahu aja di Kabupaten Muara Enim, di Kecamatan Gelombang. Desa nanti saya kasih tahu. Apa kau bikin di sana? Kau bikin apa di sana? Nah, di situ saya nyadap karet kok. Nyadap karet. Terus di Makassar kau ngapain? Di Makassar itu saya kan kapal saya itu mau pergi ke sana itu kok. Kemana? Saya kan dari Jakarta, saya pulang kampung, saya ke Maluku. Di kampungmu di mana? Maluku. Terus kapalmu mampir dulu. Jadi tunggu dulu ya. Jadi saya waktu di kapal, waktu transit di Makassar, ada tuh segerombolan dari Islam juga mengajak saya mualaf pakai baju Muslim ya. Itu kan yang apa seperti itu. Fitnah yang sangat tersusun rapi. Di mana ada orang Islam punya misi mengislamkan orang Kristen? Demi Tuhan. Saya nggak bohong. Kalau yang anda maksud mungkin jamaah tablik. Saudara-saudara saya, sahabat saya jamaah tablik mendatangi orang untuk ke masjid. Itu yang didatangi orang Islam. Kebetulan aja anda penyembah Tuhan bule. Sampai kemudian anda merasa, loh kok saya diajak, saya kan Kristen. Oh maaf Pak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Anda kan tidak diketahui Anda Kristen. Kan katanya begini kan, dia agama apa? Saya agama Kristen. Mualaf lu, langsung bilang begitu. Kalau sudah saya bilang itu kalaupun itu terjadi, itu hanya bercanda. Tidak ada misi mengkristenkan orang, mengislamkan orang di Islam itu nggak ada. Apalagi dari lorong ke lorong, dari kapal ke kapal, untuk nggak seperti agamamu. Gini loh Bang Juma, kalau hal seperti itu kan cuma saya tidak menanggapi. Satu ambil ya biasa aja. Jadi kalau kau tidak menanggapi dan kau ngambil biasa aja, kenapa kau bahas di sini? Itu kamu aja yang kepedean. Orang cuma datang, itu jamaah tablik memang begitu dia. Dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah mendatangi. Mana ada orang tahu kalau kau itu Kristen atau kau Islam? Di Makassar ini 99,9 Islam. Jadi mereka datang umat Islam, kebetulan aja salah satunya di situ ada penyembah Tuhan bule. Kaulah itu. Kalau sudah tahu saya Kristen, ya kenapa dia ngomong? Dari mana dia tahu kau Kristen? Dari mana?
Bang Juma. Mukamu aja kayak orang Cina itu, separuh India. Bagaimana orang tahu kalau kau itu orang Kristen? Memang ada tanda-tanda salib kau simpan di lehermu, habis itu didatangi. Lagi pula jamaah tabligh itu tidak datang orang per orang, dia datang per kelompok, mendatangi orang-orang untuk ke masjid. Anda mengatakan saya Kristen Pak. Oh, kenapa nggak mualaf saja? Itu diajak kau anggap oh ini Dia orang bilang- sedang ngaji Islam gitu. Dia bilang ayo mualaf gitu lagi itu. Saya Ya bilang, itu kan "Maaf." ajakan yang secara spontan, bukan direncanakan datang ke rumahmu, japri Ya. kamu, tidak Tapi kan- seperti kamu japri orang. Tapi kan memang tidak boleh itu juga seperti itu. Coba saya bacakan WA-mu ya. Orang punya agama dijapri, suruh pindah kembali ke agama lama. Ini kan mualaf saya kirimkan video kamu dengan saya. Terus Terus dan gini. Oh, namamu Melki ya? Terus kamu minta, kamu mau nelpon dia. Saya mau tanya samamu, ngapain kamu mau telepon dia? Itu apa urusanmu kamu nelpon dia? terus Ya saya tanya, apa urusanmu mau telepon dia? ya cuma untuk menjelaskan, bukan saya bilang Jelaskan apa? Menjelaskan apa? ya sudah kalau begitu saya minta maaf kalau itu udah salah. Nah, makanya agamamu itu sudah tidak laku di barat, jangan kau jual di sini. Umat Islam sudah kebal. Umat Islam tidak bisa lagi dibodoh-bodohi kayak dulu. Oke? Jangan kau paksakan orang Islam untuk masuk ke agamamu, agama yang sudah ditinggal di barat. Kenapa di Indonesia kalian getol untuk mengajarkan kekristenan? Karena orang Islam itu nggak peduli dengan kalian, cuek. Karena kami menganggap apa sih ini? Makanya dijajah 300 tahun lebih tidak mayoritas kalian. Karena umat Islam itu, orang-orang Indonesia itu menggunakan akal sehat nih. Ini yang dipakai. Agamaku segitu kali Ya, gitu loh. kalau ya oke Bang Juma, kalau memang itu Bang Juma menganggap itu saya paksa, saya minta maaf. Ya, tapi tujuan saya untuk tidak memaksa. Kalau harus masuk, saya nggak memaksa begitu. Ya, masa kau harus paksa seret orang masuk ke gereja kau ikat pakai Iya, borgol? kalau maksa kan, kalau saya ikut pakai begitu Bang Juma, kayak contohnya kalau dia juga teman saya juga saya bilang waktu teman kerja di Palembang, kalau tiap hari kalau saya bilang kamu paksa saya masuk agamamu, saya juga nggak bilang seperti itu, saya biasa aja gitu. Ya itu teman kerjamu. Ini bukan Iya. teman kerjamu. Tapi kalau begitu, kalau memang itu saya salah, saya minta maaf Bang Juma gitu. Ya kau minta maaf sama seluruh umat Islam. Ya Tak boleh teman-teman begitu. Islam saya minta maaf, itu saya sudah salah. Sekarang masuk ke tema. Masih sanggup? Nah, kayaknya saya nggak berdiskusi lagi sih. Ya sudah, turun kalau gitu. Oke. Hati-hati di jalan. Kamu pikir Bang Suma duduk di rumah itu nggak jalan orang-orang offline untuk mengawasi di sana? Apa lu pikir Bang Suma karena nggak digaji cuman offline aja nggak mengawasi anak-anaknya di lapangan? Gerakan kalian sudah beberapa tahun yang lalu saya katakan ya, gerakan kalian di bawah lorong tikus di bawah tanah pun kita tahu. Pahami itu. Halo, selamat siang. Nggak bisa lagi bang bahas topik, woi nggak bisa. Udah orang bikin kesalahan fatal gitu, orang beragama diajak masuk
ke agamanya. Oh, iming-imingnya lucu lagi tuh. Ya, cuman saya nggak mau perdengarkan VN-nya di sini. Doa saya dikabulkan. Besok hari kau masuk di sini biar ku garami telingamu. Halo, selamat siang. Zero. Dinda Dio masih monitor nggak di bawah? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. 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 Ya, halo juga. Dari mana? Muslim, sorry bang. Oh, sama kita, sama-sama Muslim. Mau jadi makmum? Kita sholat asar. Keburu pergi. Dinda Dio, naik kit dulu dek. Sembahyang kak dulu saya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita ibadah dulu, sholat asar. Seperti kemarin, sebentar aja, sebentar. Saya sholatnya bentar. Ada yang sakit hati. Kenapa emang? Kenapa? Kamu senang? Kau sakit hati? Kamu senang? Sorry aja. Aku lebih baik Kamu senang gitu? Ya senang lah. Kau sakit hati, aku senang. Ya, senang kalau temanmu itu ingin memurtadkan orang Islam, senang. Bukan masalah itu. Kau sakit hati. Kau sakit hati. Kau sakit hati ya. Ngabuli ketawa sakit hati. Saya Kalau dia kembali lagi ke asal memang salah. Melindungi anak-anak Islam supaya tidak murtad masuk menjadi penyembah bule. Itu tugas saya. Kau penyembah apa? Kau juga penyembah orang mati. Ya, orang mati disembah. Ya iya. Lengkap dong. Yesus Nabi mati. kan dikubur. Yang kau sembah kau itu bilang bule. orang. Kau pun sama pun. Iya. Congor. Bule. Penyembah orang mati. Nih, Sosok ngomong orang. Sakit hati nih, sakit hati. Aku Percuma kau nyembah sholat Tuhannya cuma. Yesus dulu ya. Percuma Aku kau sembah sholat Tuhannya tidak Yesus terima sama dulu. Allah Subhanahu wa Ya kan taala. siap kan. Ya, Percuma. teman-teman Kau jangan sholat tapi kemana-mana. hatimu kayak Ya. iblis. Teman-teman jangan kemana-mana. Kau Biarkan sholat tapi betina hatimu ini di kayak sini. iblis. Percuma, tidak Ya. diterima cuma. Betina ini biarkan di sini ya teman-teman.